Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Diansa. Saya dari kelas TRPL 4A dengan NPM 2478830. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman dan aplikasi sistem distribusi. Jadi di era digital saat ini nih, hampir nih semua layanan ini layanan teknologi yang kita gunakan mulai dari media sosial, aplikasi perbankan, marketplace dan lain sebagainya dibangun menggunakan sistem terdistribusi. Melalui materi ini kita akan mempelajari bagaimana konsep pemrograman perkembangan, bagaimana aplikasi dibangun, serta bagaimana komputer saling berkomunikasi melalui jaringan membentuk sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi lanjut saja. Jadi bagaimana perkembangan distribusi ini? Pada awal perkembangan komputer yang pertama, sebagian besar aplikasi ini berjalan hanya di satu perangkat atau bisa bilang dengan lokal. Tapi seiring perkembangannya waktu ini, kebutuhan pengguna ini kan semakin melonjak atau semakin tinggi dan muncullah dengan konsep jaringan komputer yang memungkinkan beberapa perangkat ini saling terhubung dan bertukar data. Perkembangan ini menghasilkan model client server, di mana server ini menyediakan layanan klien untuk mengakses layanan jaringan dan lainnya. Saat ini konsep tersebut terus berkembang seperti cloud computing dan sistem distribusi yang mungkin data serta layanan tersebar pada bagian server di berbagai lokasi. Untungan dari di sistem distribusi ini nih, dia adalah kemampuan melayani banyaknya pengguna secara kebersamaan, meningkatkan kecepatan akses serta memberikan ketersediaan layanan publik. Sini bisa kita lihat dari tahun ke tahun. Jadi tahun 1960 itu dia bersama hanya terpusat nih, hanya mainframe, dia hanya satu atau lokal. Nah, lalu update lagi di sistem baru namanya sistem jaringan ARPANET. Dia bisa saling menghubung melalui jaringan internet. Lalu untuk ini dia melalui client server, dia bisa server dan saling klien ini bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu untuk 1990 muncullah internet dan www, atau kita bisa menghubung satu sama lain walaupun dengan jarak yang jauh. Lanjut itu ada cloud computing. Lalu di 2010 itu ada cloud computing, yang dimana cloud computing itu dia menyimpan sebuah data besar yang saling terhubung, tapi bisa saling terhubung walaupun dengan jarak yang jauh. Lalu ada edge microservice. Lalu di slide selanjutnya ada konsep dasar pemrograman. Nah, konsep dasar pemrograman ini adalah dia sekumpulan instruksi yang terdeteksi komputer yang menyediakan nilai tertentu. Lalu ada bahasa pemrograman yang dimana notasinya formal untuk memberikan sebuah instruksi yang dapat dieksekusi pada komputer. Lalu ada pemrograman. Perancangan ini membangun program komputer untuk tujuan tertentu. Jadi kita belajar dari kita harus mempelajari perpecahan masalah terlebih dahulu. Kita mencari masalah, lalu menentukan solusi bagaimana, lalu setelah itu kita membuat sebuah algoritma yang bagaimana untuk perpecahan masalah tersebut. Lalu kita setelah itu menentukan kode pemrograman yang lebih kompatibel yang kita akan gunakan untuk membuat sebuah program tersebut. Lalu kita kompilasi. Setelah kita kompilasi baru kita dari hasil konsep yang kita buat tersebut. Lalu untuk bahasa pemrogramannya itu bisa kita menggunakan Python, JavaScript, Java, dan C++ atau Golang dan lain sebagainya, masih banyak lagi.
Lalu ada teknik pemecahan masalah ini, yaitu ada top down dan bottom up. Ya, jadi kalau untuk top down ini dia masalah utama dibagi menjadi dua, lalu sub masalah satu, sub masalah dua, lalu dari sub masalah tersebut dibagi-bagi lagi nih menjadi T1, T2 dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan button up, dia ada modul 1 dia membagi sebuah modul-modul terlebih dahulu, lalu sistem dari modul-modul tersebut dimasukkan digolongkan, misalkan modul A ini dan modul B ini dia masuknya ke sistem 1, lalu sedangkan C dan D ini masuk ke sistem 2, lalu sistem 1 dan sistem ini digabungkan menjadi sistem yang secara kebersamaan dengan sistem yang lengkap. Dia menggabungkan modul kecil menjadi modul besar, sedangkan top down dia memecahkan masalah besar menjadi sub-sub yang kecil. Lalu ada paradigma teknik pemrograman. Jadi untuk pemrograman ini terstruktur. Dia terstruktur ini ada namanya sequence, selection, dan integration. Nah, sequence ini dia mengurutkan dari tahap kecil sampai tahap besar dan tahap besar sampai tahap kecil. Nah, selection ini memilih mana yang cocok untuk yang kita gunakan. Sedangkan ada perulangan, dia mengulang program agar menentukan hasil yang tepat atau sesuai apa yang kita inginkan. Lalu ada pemrograman modular, dia menggunakan sebuah fungsi dan prosedur. Fungsi ini dia memanggil dirinya sendiri, sedangkan prosedur revolusi dan abstraksi modal. Dan lalu di sini ada berorientasi objek atau bisa dibilang dengan OOP. Jadi dia memanggil sebuah kelas dan objek. Lalu ada 4 pilar, lalu design pattern. Untuk kelas dan objek ini dia memanggil sebuah function lain untuk memudahkan atau untuk memperingan sebuah program. Karena kalau program semakin panjang, dia akan semakin lama untuk build ya. Lalu ada pemrograman berorientasi objek nih. Lalu di objek ini ada yang namanya kelas, objek, dan metode dan TTR. Lalu dia konsepnya saling berputar atau bisa dibilang saling terhubung satu sama lain. Contohnya nih merek dan kendaraan mobil. Nah, merek ini disimpan di dalam mobil ini disimpan dalam kelas, dan objek ini disimpan dalam kendaraan. Lalu untuk metode ini ada merek, warna, dan lain sebagainya. Lalu ada 4 pilar tadi yang membahas kita 4 pilar OOP, yaitu ada encapsulation, ada entertainment, ada polymorphism, dan abstraction. Jadi kalau encapsulation itu dia menyebutkan detail implementasi daya dan mengekspos antar muka publik, sedangkan interface adalah kelas anak yang mewarisi satu sifat induk ke perilaku dari kelas-kelas induk. Dia memanggil kelas yang paling atas dia. Satu antar muka banyak implementasi berbeda. Lalu ada pemrograman internet. Nah, pemrograman internet ini dia biasanya digunakan untuk ketika sudah deploy ya teman-teman. Jadi pemrograman internet ini dari user, pertama kan ini kita misalkan contoh mengakses sebuah web nih. Nah, user ini kan request untuk membuka sebuah browser. Nah, browser ini dia harus request ke server terlebih dahulu. Nah, server ini carilah di database apakah ada. Gitu teman-teman. Konsepnya dia user itu research dulu, lalu si browser ini membuat request ke web server, lalu server ini request. Setelah itu dia akan balik lagi teman-teman ke tahap awal. Dia dari sini membalikan, kalau ada dia langsung membuat, langsung ada menampilkan, lalu dari web server ini menampilkan sini. Jika tidak ada pun sama saja dia akan menampilkan. Itu yang pertama itu ada protokol transfer dokumen atau disebut HTTP atau HTTPS. Dia memberikan sebuah requestnya tahapan awal dan membuat sebuah request ya teman-teman. Lalu ada REST API untuk saling terhubung. Lalu ada cloud, infrastruktur scalable untuk penyimpanan sebuah data, dan untuk JSON itu dia format untuk pertukaran data satu sama lain ya teman-teman.
Lalu ada konsep soket. Jadi konsep soket ini klien mengirimkan permintaan, server ini menerima dari permintaan tersebut. Lalu ada cara kerja soket ini. Soket ini dia untuk klien ini soket, connect, send, dan close. Dengan server, soket, bin, listen, dan accept. Lalu protokol transformasi atau TCP dan UDP. Jadi untuk koneksi ini terlebih dahulu connection oriented. Pengiriman data dijamin reliable dengan urutan paket terjaga, error destination direction, dan ada flow control dan communication control. Sedangkan UDP tanpa connection atau connectless, pengiriman lebih cepat, tidak ada jaminan urutan, overheat rendah, toleransi paket protokol. Jadi sini soket tadi yang kita bisa bilang. Oke, lalu ada Windows socket atau disebut dengan WinSock. Jadi aplikasi layer ini memanggil sebuah API WinSocket atau lain-lain. TCP di sini protokol jaringan interface, lalu dia kembali ke atas. Lalu ada properti WinSock, yaitu ada IP address, port, protokol, offset, timeout, dan count status. Ini ada tata cara untuk install WinSock-nya adalah WinSdata WSA, WinStartup, WinSock, dan lain-lain. Lalu ada metode WinSock. Yang metode WinSock itu kita harus menginstal library terlebih dahulu bisa di browser kita ya. Lalu kita membuat soket baru nih, yaitu socket. Lalu kita ikat IP dan port yang kita ingin gunakan, atau IP dari server tersebut, atau kita menginisialisasi port dan IP ya. Untuk IP itu harusnya IP itu berdasarkan dari web server ya teman. Lalu ada event WinSock. Event WinSock itu data masuk, lalu koneksi baru, dia menampilkan koneksi baru, pengiriman data, lalu ada disconnect. Lalu implementasi sistem client server, yaitu tadi seperti load balancer. Nah, kalau tadi kan web service, ini ada web client. Jadi sama client atau APIs dia request, dia meload dulu, load atau bisa dibilang kayak proses dulu, lalu dia mengirim ke server 1 atau ke server 2 dia teman-teman bagi, lalu datang ke database, di cache dulu, lalu setelah itu kembali lagi teman. Lalu ada studi kasus aplikasi nih, yaitu contohnya adalah e-commerce, ada chat apps, lalu ada mobile banking, dan cloud storage. Lalu kesimpulannya, jadi pemrograman itu adalah sebuah tahapan awal. Kita harus mempelajari konsepan dasar terlebih dahulu sebelum mengenali ini. Lalu setelah mengenal pemrograman, kita internet, soket, dan ini OOP ini sebagai pilar, objek, dan kelas dia. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.